Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Master Nak. Kali ini Master Nak mau bongkar CVT-nya si Deka. Jadi kemarin kan habis ke Bromo nih. Gimana sih kondisi CVT-nya si Deka setelah dari Bromo? Yang pasti nih Mas Ternak nih belum tahu ya isinya kayak gimana. Terus yang saat ini Mas Ternak rasain sih si CVT-nya tuh kayak lengket ya. Jadi aduh nggak nyaman banget, pokoknya harus cepet-cepet dibersihin dan diberesin deh. Misalkan ada problem apa harus cepet-cepet kita ganti nih. Oke, gimana cara bongkarnya? Yaudah, liatin Mas Ternak ngebongkar ya. Yuk, cus. Oke teman-teman, akhirnya kebuka juga. Lihat dong debunya. Debu Bromo guys. Gila, ini kotor banget sih, kacau. Padahal nih kemarin nih sebelum berangkat udah Mas Ternak bersihin. Sampai begini juga. Gimana ya? Ya udahlah, kita bersihin aja nih. Kita bersihin total. Nah, ini kondisi rumah rollernya. Tuh mangkoknya, pemakanannya ya begitulah. Normal. Nah, ini racikan Mas Ternak nih. Pakai puli K44 tapi dibubut lagi ujungnya nih, diratain sama kipasnya. Terus si ininya, plate-nya nih. Plate-nya standar sih. Ya, gitu deh, cuma dihalusin ujung-ujungnya, cuman nggak terlalu dimakan banyak banget nih. Nah, kalau Mas Ternak nih slide piece-nya dia pakai Dr. Pule. Slide piece-nya atau piece slide ya bahasanya ya. Nih rollernya pakai 4SIM. 4SYN 4S1M. Oh, gitu ya. 4S 1M. Oh ya, ya itulah maksudnya. Itu. Ini beratnya 11 gram ya, teman-teman. Ini semua rata. Tuh rata. Ini ini kayaknya ada harus penggantian nih. Jadi besok Mas Ternak bakal order roller baru nih buat si mangkok rumah rollernya, karena ngerasa wah takut aja ngerusak rumah rollernya. Terus di bagian mangkoknya nih, mangkok Mas Ternak udah kemakan nih, emang ya jahat ya, Daytona. Udah berasa ininya jeglongannya tuh. Udah debunya tebel banget. Terus ini kampas gandanya Mas Ternak tetap pakai Daytona. Pernya per pulinya belakang nih, per CVT. Mas Ternak juga pakai per CVT-nya Vario 150. Terus si per kecilnya dia pakai KGF ya. Nah, jadi Mas Ternak ini pakai pulinya, sliding sleeve-nya pakai punyanya KVB yang ada kipasnya nih tuh. Jadi kalau dipasang tuh gede banget sampai ujung, mepet banget, tipis tuh. Mungkin kalau yang tipe KZL yang spesi FI nya dia lebih kecil dikit, dia gapnya lumayan, ada nambah berapa mili gitu, lumayan agak jauh. Nah, ini Mas Ternak pakai KVB nih, jadi pol banget. Terus apalagi ya, kalau grease Mas Ternak biasain pakai Top One, karena Mas Ternak udah nyobain kayak grease-nya Yamaha, Honda. Kalau Suzuki belum jujur ya. Cuman Top One ini dari yang Mas Ternak cobain kayak Honda dan Yamaha masih lebih bagusan Top One. Dia ketika dibuka
masih utuh. Nah yang paling penting tuh kadang-kadang orang ganti grease tapi enggak diganti seal pulinya, makanya bocor lagi, hilang grease-nya, rusak pulinya. Itu tuh hal-hal yang penting terkadang orang suka lupain gitu. Terus V-beltnya nih, V-beltnya Mas Ternak pakai standar Honda Bando tuh ya, tipenya yang KZL standar nih, nggak diapa-apain kalau ini. Tuh yang pada kepo, nah kok bisa sih Mas bisa lari segitu ya? Ya begini doang standar, nggak ada yang dianeh-anehin, cuma main kirian doang, puli dibubut, terus roller 11 gram, P-slide pakai punya dokter Pule. Terus si ini puli pakai KVB. Nah mangkoknya ini kayak apa, pakai punya KVY, tapi lebih tepatnya ini K25 ya, bukan KVY, soalnya beda. Nanti kalian beli KVY ternyata kok nggak bisa masuk, pakai punya K25. Terus apalagi ya, udah sih nggak ada yang aneh-aneh dari Mas Ternak. Motornya gitu standar tuh, TB standar, nggak diapa-apain. Itu aja sampai lepas tuh saking kencangnya tuh. baut intake sampai lepas itu saking kencangnya. Mohon maaf nih, aduh. Apa lagi ya? Udah sih. Oh ya, ini filternya Mas Ternak pakai Verok ya, Udah sih, kemarin sempet pas di tempatnya Mas Gali nih di Cilingmos, Mas Ternak semprot tuh, bersihin dikit-dikit, tipis-tipis. Udah, apalagi ya? Udah gitu aja sih. Overall mesin habis naik lah ibaratnya, habis refresh. Jadi dulu ini mesinnya mesin karbu, terus dirubah ke injeksi. Kita ganti pakai headnya injeksi, terus kan karena injeksi itu ada sensornya, makanya kita pakai headnya. Nah itu Mas Ternak beli second, terus tinggal PNP-in. Nah yang problemnya tuh ada di baut bukan baut tanam ya, bahasanya apa Androm? Ya tahu dah, baut blok ya, blok yang di samping sebelah mana Androm? Sebelah mana sih kalau dia? Kiri apa kanan? Sebelah kirinya mesin ya. Nah sebelah kirinya mesin, di sebagian sini nih ada dua bautnya yang panjang tuh, bahasanya baut ancer kali ya. Gue nggak tahu kalau baut pengaman 2 biji. Nah yang kunci 10 ya, kunci 10. Nah itu si kupingan di headnya kita rubah tuh ya, ditambahin lagi, digeser keluar, karena punyanya KVY atau Bit Karbu atau Spesi Karbu itu memang jarak si baut itu dia lebih keluar gitu loh. Untuk baut tanam 4 bijinya kemarin gimana dong? Sama. Ini mekanik Mas Ternak nih. Pokoknya andalan ya. PNP ya kemarin ya, aman ya, nggak ada masalah ya. Jadi cuma tinggal pasang doang ya. Yoi. Untuk ada lagi nggak sih yang perlu di adjustment lagi di apa ibaratnya dari spesi injeksi ke spesi karbu ke injeksi? Kalau kemarin pas yang head mah cuman itu doang sih ya. Cuman geser baut yang di samping itu. Geser baut doang ya. Kemarin kerjanya di mana, Dong? Itunya, iya. bautnya. Di apa namanya? Apo ya, Apo. Iya, Apo ya, di Pamulang Permai bukan sih? Permata Pamulang. Oh, salah, Permata Pamulang. Nanti Mas Ternak kasih deskripsinya deh. Nah, di situ kita ngerjainnya. Pokoknya apa-apa nih Mas Ternak pasti andalannya Mas Gondrong. Gua lagi. Oke teman-teman, ini Mas Ternak habis bongkar ini. Wow,
Kita kotor banget tuh. Tangan Mas Ternak hitam banget kan. Karetnya sih masih utuh nih teman-teman tuh, masih bulat. Soalnya Mas Ternak pakainya yang full karet ya. Terus ini nih yang jadi problem utama. Cowok guys, Daytona. Daytona, cowok. Apanya yang cowok Mas? Ini nih dudukan si pairnya tuh. Aduh, pada cowok nih, harus replace. Kita replace nih part. Jadi kita habis bongkar bersih-bersihin ini, kita jajan part lagi. Oke, untuk persiapan siapa tahu ada yang ngajak-ngajak jalan lagi, kita udah tinggal gas aja guys. Nah ini pair yang mungkin teman-teman bingung. Tuh pakainya KGF, warnanya pink, ciri khasnya gini nih ya, ori Honda. Mas Ternak tuh lihat tuh, dibilang racing amat Mas, apanya racing ya, partnya standar tuh. Cuman ya namanya racik, ini kan ibaratnya CVT tuh ibaratnya sesuai karakter ini ya, si pengendaranya masing-masing. Kan ada yang seneng gerung, ada yang seneng nggak terlalu gerung gitu kan. Jadi balik lagi kebutuhan teman-teman aja nih, pengennya kayak gimana. Karena ibaratnya CVT itu cocok-cocokan. Kalau Mas Ternak kayak gini cocok, belum tentu kalian juga cocok gitu loh. Jadi pilihlah, tentuin kesukaan kalian aja, jangan ikutin kata orang gitu loh. Ya mungkin masukan orang lain tuh bisa menjadi apa ibaratnya bahan pikiran kalian, cuman ya balik lagi sama kebutuhan kalian gitu loh. Kalau settingan Mas Ternak kayak gini buat jalan jauh oke, tanjak-tanjakan oke. Jadi yang ibaratnya kan Mas Ternak nih pakai box nih, pakai box terus sering banget boxnya isinya hampir full gitu kan. Makanya perlu banget nih buat nanjak-nanjak, buat jalan apa trek jauh, nafas panjang ya gitu-gitu deh. Jadi sesuai nama kebutuhan kalian aja teman-teman. Nih kayak Mas Ternak kayaknya biasanya kayak gini nih bersihnya tuh, dibensinin tuh. Biasanya Mas Ternak sebenarnya diangin-anginin, cuman lagi males banget ngeluarin kompresornya, berat. Dia kayak kompresor ini silai yang kalau di apa tangkinya tulisannya impact, IM ya? IM pack PK. impact tulisannya impact bukan impact. Impact ini impact Inggris, impact Jawa. Impact 24 jam. Nah itu tuh ciri khasnya Lai. Oke nih Mas Ternak lanjut lagi nih, kita bersihin sini nih teman-teman tuh, debu-debunya biar rontok. Kalau diginiin kan ibaratnya wah seger banget, niatnya enak, resik. Ajib lah pokoknya. Demen kalau lihat si Vitian bersih mah, dijak jalan jauh lagi nggak kepikiran jadinya. Ini minusnya rengkesnya aslinya si Deka nih begini nih, agak apa ya, kotor dikit. Ini oh ya buat teman-teman nih jangan sampai kena bensin nih kayak gininya nih silnya tuh. Terus kalau Mas Ternak biasanya disambi sama car cleaner. Jadi super duper bersih. Asik ya. Kan asik sih, seger keren. Kalau kata Mas Dekur mah gitu, seger keren. Nih Mas Ternak jadi ketularan Mas Dekur nih, mainnya jauh banget soalnya sama Mas Dekur. Ajib, disambil lagi nih sama bensin. Ajib keren tuh.
Asik. Tapi kalau gue nggak kasih tahu, gue bawa ang kucing ya. Iya. Iya, di gondol kucing. Lihat dulu. Lah, ini kan ada bungkus dua. Bungkusan lagi kok bungkusnya. Lah kok di bak? Nggak ada bungkusnya di meja. Kita awalnya beketeran satu dibawa dalam itu. Brengsek kucing itu. Jepret. Brengsek tuh. Tinggian. Wah. Langsung dilap biar keringnya langsung bersih nih tuh. Asik banget kan. Ih, sedep. Tapi heran sama Mas Gali bisa sekinclong itu CVT-nya. Emang sih tangannya dia tuh beda dah, tangannya bener-bener apa ya, antik, apik banget. Ngerawat motor tuh sampai detail banget, sampai bersih buat sela-selanya kagak ada kotoran sama sekali. Nah, ini aja masih ada truk-truknya keren. Biarin dah boros, yang penting bersih. Anjas. Oh iya, ini jangan lupa nih, wajib kalian cek juga, minimal dibersihin aja. Ini kan biasanya berdebu nih ya, debu kita lap aja nih. Terus jangan lupa nanti digerisin lagi di asnya ini, soalnya kan dia nggak ada pelumasan tuh, pasti bakalan ngoblak. Soalnya ini businya kuningan ya teman-teman, jadi ya gitu deh, mesti harus digerisin. Nah ini juga nih gearnya biasanya kotor tuh, kotor kan, kita lapin aja. Oke, sip. Tuh, buktinya kalau misalkan digerisin tuh awet tuh di sininya. Ya enggak? Kita ini aja, kita lap aja. Soalnya ada hasilnya di ininya nih, si motor starternya. Takutnya nyiprat ke ini nih, si seal krek as. Kalau ini kita lap aja, friend. Sebenarnya sebagusnya di ini ya, dikuasin gitu, bersihin, minimal kuasin. Sip. Oke, kita lanjut bersihin lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mau ngerakit si kampas gandanya. Oke, kalau master truck gini caranya. Ini si tatakan kampas ganda, biasanya kalau master truck tuh kasih grease tipis ya, tipis banget. Intinya sih hanya melumasi aja nih, tuh masih tipis aja nih, merata tapi ya. Puter aja gini. Ini juga tipis ya tuh, kayak gini ya, jangan sampai ketebelan ngaruh juga, takutnya bleber ke kampas gandanya sendiri gitu. Gitu ya, jangan lupa ini kayak selipan ini jangan lupa dibersihin nih teman-teman, penting. Ntar kalau nggak seret nih, coba ya. Oh enteng kan nih, enteng kan. Ini juga nih, enteng kan. Nih karet jangan lupa, kalau karet biasanya master truck gini, ada tulisannya, taruhnya di atas. Nih di atas, nah, ada tulisannya yang kecil nih, kecil banget nih pokoknya di sini, taruhnya di atas. Jadi biar nggak dibolak-balik karetnya. Ini juga nih sama, ada tulisannya di atas naruhnya. Set 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 set. Nah rapetin. Lanjut kita pasang si persivity-nya. Salah.
per kampas gandanya. Nih. Pakai obeng min. Set, yang bagian panjang harus bagian dalam nih. Hup. Nah, masuk. Satu. Satu lagi. Dua. Lagi tiga nih. Hits. Pas. Sorry. Ini Mas Ternak kehilangan obeng nih, obeng minus kecil. Obeng minus kecil legend Mas Ternak tuh hilang. Biasanya kalau pakai obeng minus kecil Mas Ternak gampang banget pasangnya. Ketebelan nih teman-teman, harus cari yang lebih tipis lagi atau nggak dibikin lagi lebih tajam. Atau nggak pakai pengguris yang bagus. Terus ini kita tutup karena ini kan tipenya K25, jadi dia pakai ring nih teman-teman, bukan yang bracket. Kan ada tuh yang bracket segitiga. Ini dia kalau di K25 atau KVY dia tuh pakainya nih si ring washer plate, bahasa kerennya. Terus jangan lupa dipasang snap ringnya. Nih kalau kayak gini kita pastiin dulu tuh jarak gapnya nih aman tuh ya, nggak ada kotoran. Terus kita siapin tangnya lupa lagi dulu ya. Nah ini kelupaan nih. Nih biasain kalau Mas Ternak gini, bagian rata nih sama cembung ini kan kelihatan banget bedanya. Ini yang rata, ini yang cembung. Naruhnya di bawah kalau yang cembung, yang atas, yang rata di atas. Kalau Mas Ternak gitu ya, ya nggak tahu sih, kebiasaan aja. Terus ini juga sama, lakuin hal yang sama. Jadi nggak dibolak-balik tuh teman-teman. Sama satu lagi. Terus ya semuanya udah kekunci semua, aman. Pastiin kondisinya sudah terpasang dengan rapi. Sudah kayak gini, udah siap dipasang. Oke, per nih, per Vario 150, kodenya K59. Ciri khasnya pernya warna hijau. Tipe kekerasannya lebih keras dari pernya asli bawaannya Speci. Gitu. Jangan lupa dibersihin teman-teman. Lumayan nih karat-karat kayak gini nih. Mengurangi tenaga selip. Nah, udah pasang. Oke. Pasang ininya. Siapin murnya lalu dan kuncinya. Ini murnya. Tekan, injek murnya, jangan sampai kebalik. Ini ada yang bagian cembung, yang ini rata nih. Terus langsung dimur, jangan sampai miring teman-teman, bahaya kalau miring nih. Resikonya apa ya? Wah susah bongkar pasang lagi teman-teman. Set sampai rapet, baru deh kita pakai kunci. Kalau teman-teman, aduh, kita nggak punya impact, Mas. Nah, caranya gini, teman-teman. Sorry, ambil tools aja. Nih, kunci 39, pasang aja. Nah, taruh bagian ininya. Kuncinya di sebelah kiri tangan teman-teman nih. Terus hajar ke batu yang keras banget. Ayo, Mas Gondrong. Kita cari batu dulu. Nah, batunya nih. Kita hajar. Nah. Ikutin apa ya? Rapat banget.
2, 3, 4. Nah, ini udah kencang banget nih teman. Mau di giniin pun tuh susah banget kendornya, karena kita langsung digedor nih kuncinya. Tapi harus hati-hati nih teman-teman, kayak pas begini tangannya harus di atas nih kalau bisa kayak gini ya. Jadi aman nih tangan kalian tuh. Ini juga nih kalau bisa gini nih bagian atas, jadi pas gini nggak kehajar jarinya. Soalnya dulu pernah tuh Mas Terak begini kehajar jarinya kayak gini dah. Wah sakit banget itu. Jadi harus begini nih teman-teman. Tuh aman dah pokoknya, insya Allah aman. Oke, udah kepasang. Lanjut kita rakit si mangkok rumah rollernya. Nah, kalau mangkok rumah roller Mas Tenak gini biasain. Bersihin dulu, pastiin ini juga nih. Dah, pasang dulu rollernya. Nah, roller ini masangnya jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Karena pas ibaratnya ini pasang di dalam nih, tuh puli akan muter kayak gini teman-teman. Otomatis kalau pas puter kayak gini, di roller yang biasanya pada umumnya dia itu ada perbedaan ketebalan dindingnya. Nah teman-teman pasang ketebalan dindingnya tuh posisinya sebelah kiri nih, kayak gini contoh ya. Terus tuh lagi sama tebel lagi nih, taruh sini. Ini yang tebel bagian kiri, tebel bagian kiri lagi. Ini juga tebel bagian kiri. Terus oke, sudah aman. Nih apa sih tutup rumah rollernya, pasang dulu piece slide-nya tuh. Kalau pasang piece slide ini dia tuh bolak-balik deh kalau yang ini Dokter Pule punya. Soalnya gambar apa bentukannya sama tuh, nggak ada bedanya. Nah, ini juga harus diperhatiin teman-teman, soalnya ini ada namanya haus juga nih, bagian kegesek nih soalnya di rumah rollernya. Ini juga penting buat tuh diperhatiin nih kayak gini gesekannya. Nah, bagusnya pakai piece slide Dokter Puli, pengikisannya tuh lebih tipis tuh, nggak sejahat piece slide asli ya. Apalagi ke piece slide asli biasanya cepet banget aus tuh ya Mas Gondrong ya. Iya, Mas Gondrong aja pakai Dokter Puli juga ya. Pasang nih, terus kita pastiin nggak ada yang seret, roller bisa sampai rata ketutup, nggak ada masalah. Nah jangan lupa kita nih penting juga bersihin nih as ini, as krek as depan, terus belakang juga kita lap aja, lap kering bersih. Sudah, jangan lupa teman-teman dikasih grease tipis. Kalau Mas Terak gitu sih biasanya, cuma tipis aja, tipis kayak gini ya. Set. Tapi merata. Karena kalau menurut Mas Tenak ini bagian di sini sleeve ini dia tuh bergesekan. Itu. Makanya Mas Tenak kasih grease. Mas Tenak perlu nggak sih dalamnya dikasih grease? Ada sebagian orang bilang nggak perlu karena nggak bergesekan. Tapi kalau dari pendapat pribadi Mas Tenak hanya perlu, tetapi hanya ini memproteksi agar asnya ini tidak terjadi karat teman-teman. Kadang-kadang ada yang susah banget dibuka nih asnya karena ininya seret nih, karatan teman-teman. Nah karena mungkin kering dan nggak ada pengelumasan di asnya. Nih set, udah kita pasang nih teman-teman. Ini kan udah di grease nih, pasang aja des. Nah kalau Mas Tenak biasanya gini, ini kan si as puli depan bosnya ya bahasanya ya Mas Gondrong ya. Nah itu ada bagian dalamnya tuh ada kayak coakan ya, garis nih, coakan garis. Itu mungkin ya kalau menurut Mas Tenak ini ibaratnya celah buat grease itu bermuara. Asik, bermuara bahasanya ya, gitulah pokoknya tempat grease bermuara. Nah ini kita templokin aja, posisinya begini nih, jadi di luar, posisinya di luar.
Jangan lupa kita bersihin lagi tangan kita. Takutnya di sini ada nempel grease nih teman-teman, bahaya. Jadi selip. Oke, sudah. Kita pasang lagi. Nah, lalu kita pasang si puli belakang. Ini gimana cara masang puli belakang? Tenang. Buat teman-teman yang baru pertama kali buka, jangan khawatir. Caranya gini teman-teman. Tekan, siapin beltnya, deketin nama puli kalian. Nih, siapin gini kondisinya, tulisannya Honda Bando. Posisinya begini ya teman-teman. Tuh, Honda Bando. Segini. Terus gini, tekan sambil diputer, tekan diputer tet. Nah, masukin, klik. Nah, oke, siap. Ini jangan lupa nih, kadang-kadang teman-teman suka lupa nih. Ini ngoclak nih kalau misalkan nggak digrisin, kita kasih grease. Oh ya teman-teman, ini juga perlu ada namanya di maintenance juga. Soalnya nih di bearing ini dia terdapat seal nih teman-teman nih. Tuh, kelihatan nggak sealnya di ujung nih. Nah, kalau teman-teman nggak pernah maintain ini, takutnya grease-nya kemana-mana. Apalagi kan grease ini harus tebel ya di sini ya. Tuh, kalau ini tebel teman-teman. Kalau ini kebiasaan mas ternak ya, biar awet aja bearingnya. Set, tuh. Sip, segini udah cukup. Nah, yang bearing dalam tuh juga perlu tuh pelumasan. Kita banyakin lagi aja. Set, sampai dalam nih. Setidaknya bagian dalam tuh harus keisi tuh bagian sela-selanya. Karena kita kan nggak ada pelumasan oli ya. Dia hanya menggunakan grease. Jadi agak banyak gak apa-apa teman-teman. Nah, ini kelebihan grease-nya. Masukin lagi, terus kita lap deh. Kita lap untuk menghindari grease-nya menyebar kena V-belt. Bahaya kalau kena V-belt, jadi slip. Gosong ntar V-beltnya. Oke. Pastiin bersih. Nggak ada permukaan yang kena grease, pasang, slip, man. Nah, ini langsung siapin ininya, besinya nih, pasang nih teman-teman, sampai kejepit ya. Tuh, harus longgar nih teman-teman. Kalau bisa pasang langsung kipasnya. Saya pasang. Lalu sama si mata gear si starternya sama ringnya nih, jangan lupa urutannya gitu. Terus murnya, kalau mas ternak biasanya gini, biasain jangan sampai kebalik. Nah, ini kan ada bekasnya nih, bekas sesetannya, ibaratnya pasang. Sebenarnya kebalik juga nggak masalah sih. Ini karena kebiasaan mas ternak aja begitu, selalu pengen dibalikin sesuai dengan yang sebelumnya dibongkar. Terus lanjut ke mangkok belakangnya nih. Ini kan ada kelebihan grease nih, jangan lupa nih teman-teman dibersihin dulu. Tuh, takutnya kemana-mana nih grease-nya, becetan kemana-mana, wah nggak enak performanya. Tuh, selip takutnya ya ke ini nih bagian mangkoknya. Ini perlu banget diganti juga nih mangkoknya. Nah, tuh pasti yang bersih banget, templok. Oke, terus pasanglah murnya. Ini karena udah kelamaan dibongkar, bolak-balik. Nah, ini bekas sesetannya, balikin lagi, set. Nah, oke, jangan lupa gear bendiknya nih, kasih grease tipis. Oke, grease tipis. Yang ini juga grease tipis. Udah pasang.
Nih jangan tuh, tinggal templok aja. Terus jangan lupa nih, up. Nah, oke, kita mau ngeluarin dulu kunci torsinya. Berapa kunci torsi ya? Maksudnya berapa sih kekencangan torsi puli depan dan puli belakangnya? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Gondrong. Lanjut. Oke teman-teman, kali ini yang ngencengin torsinya Mas Gondrong ya, biar kalau misalkan kenapa-napa tanggung jawab nih Mas Gondrong. Kalau misal lepas nih murnya nih. Berapa Mas Gondrong ini kunci torsinya di setting ke berapa? Berapa Newton? Yang belakang itu 49. 49. Mana sih 49 Newton? Oh iya, 49 Newton. Ini kan 20 kurang 1. Oh iya. Gitu caranya teman-teman. 5 kilo. 5 kilo ya teman-teman. Yang belakang nih, set. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bunyi cetek ya Mas Gondrong. Iya. Dah, sip. Oke. Yang depan berapa Mas Gondrong? Yang depan itu 108 nm atau 11 kilo. 108 nm atau 11 kilo. Itu Iya. plus minus ya. Ya. Oke, coba di setting dulu Mas Gondrong. Seratus 8. Kurang 1. Gimana tuh Mas Gondrong? 108. Sip. Kita ganjel nih. Kalau Mas Ternak biasanya ganjelnya pakai bos bekas nih. Bos bekas depan nih. Bos puli depan ya. Diganjel gini. Cet. Tuh. Tinggal ditorsi. Dari bawah ditaruh di bawah karena kita mau ngencengin nih teman-teman. Ya. Nah, jangan lupa dipegangin teman-teman. Takutnya melejit. 108 nm. 108 nm. Jadi jangan sampai namanya kekencangan tuh teman-teman. Nah, Oke, mantap. Kenapa sih Mas Gondrong kita harus ditorsi nih mur-murnya? Ini biar yakin aja murnya nggak bakal lepas. Nah, Sih kalau misalkan lepas gimana Mas Gondrong? bubaran. Oh. Bungkan ya lu. Iya gini loh teman-teman. Kenapa sih Mas Ternak kayak gini ngakuin hal-hal yang ibarnya, aduh, kalau sebagian orang ribet ya Mas Gondrong ya. Mana bawa harus kunci torsi segede itu lagi kan? Masa iya touring kita mau bawa kunci torsi segede itu? Nggak mungkin dong kan? Ibaratnya gini aja teman-teman, paling simpelnya ibaratnya kita preparing kendaraan buat jalan jauh itu nggak pengen dong kita jalan jauh malah disusahin sama kendaraan kita. Kita bukannya menikmati destinasi malah benerin motor. Nggak mau kan teman-teman, udah sampai destinasi capek-capek malah bongkar motor ya Mas Gondrong. Betul sekali. Kalau Mas Adi mah mohon maaf aja nih ya, kalau dia motor nggak kenapa-napa tetap aja dibongkar. Dia tuh gratil kalau Mas Adi. Jadi jangan heran kalau teman-teman ngeliat si Mas Adi tuh demen banget sih Mas dibongkar, emangnya rusak? Enggak rusak motor dia. Dia tuh kalau ngerasa nggak enak dikit aja, boh, nggak bisa tuh, diem tangannya, pengen ada aja yang disetting. Padahal motor bener sehat-sehat gitu kan. Nah kalau tipenya Mas Ternak ya gini modelannya, jadi nggak apa-apa deh ribet di awal tapi akhirnya tuh kita malah jadi seneng-seneng kan gitu. Pokoknya kita nggak mau diribetin kendaraan ketika kalian tuh udah nyampe destinasi. Ya udah, kita lanjut lagi pemasangan bak CVT-nya. Kalau pemasangan bak CVT ya biasalah, semua dilakukan dengan caranya dibalik lagi aja. Ini Mas Ternak nih abis bersihin bak CVT, gila bersih banget ini pakai cup cleaner. Ramuannya si Mas Gondrong nih, cup cleaner ya tuh. Oh ya teman-teman nih, coba Mas Gondrong pegangin dong. Boleh. Jangan lupa nih teman-teman, kadang-kadang ada hal yang kecil sepele tapi ini berpengaruh sama CVT kalian. Ini teman-teman, karet nih, karet ini nih. Karet ini membuat ganjel si namanya gear apa ya, motor starter, pinion starter. Nah tuh berpengaruh nih kalau nggak ada si karetnya ini nih, bakalan berisik, cing. Nah tuh nggak beres lah pokoknya. Kita menghindari hal-hal yang ibaratnya jangan sampai
kita bongkar pasang, tapi setelah dipasang lagi malah jadi ngerusak motor gitu loh. Yaudah Mas Gondrong, lanjutin deh kerjanya, kita rapiin dulu. Gas. Oke gas, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau bak CVT udah kepasang nih, baut 8-nya kita torsi nih teman-teman. Ayo Mas Gondrong, kita torsi. Torsinya berapa Mas Gondrong? Ini kita kasih 9 aja. 9 Newton. Kenapa sih harus ditorsi? Biar nggak bubar ya. Biar nggak bubar. Padahal maksudnya ya emang sih terkadang kadang-kadang ya ibaratnya feeling kita tuh mungkin kalau lagi bagus gitu ya. Mungkin pas kekencangannya, cuman kalau lagi jelek, bad mood. Bisa kebablasan ya? Ya, itu dia. Ngeri kan bautnya patah atau murnya apa bautnya hilang di jalan, rontok. Waduh. Apalagi teman-teman yang pakai bautnya 2 kunci atau enggak stainless gitu. Beh, sayang teman-teman. Masanya bautnya aja lumayan lah ya, 1 bijinya. Terus kita hilang, waduh. Jadi mengurangin estetika kan pasti bete teman-teman kayak gitu ya. Ya kalau Mas Ternak biasain ditorsi. Ya memang sih ribet, cuman ini demi kebaikan kedepannya gitu loh. Jadi semua aman, nyaman, nggak ada ibaratnya bete tuh gara-gara baut kayak gini hilang, wah kacau dah. Apalagi yang udah bautnya mahal, waduh pasti bete banget. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mas Ternak pamit, DK pamit, Mas Gondrong pamit. Yang spek motornya gila, badai. Yang pokoknya kalau kalian lihat itu motor nggak masuk akal, bisa spek 60 irit lagi. Ya gitu aja teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatannya, lancar rezekinya. Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya dari kerjaannya Mas Ternak ya. Buat yang negatifnya mungkin buang aja dah. Kita sama-sama belajar. Misalkan Mas Ternak ada kurang-kurangnya mohon maaf. Terus monggo di komen. Terima kasih atas masukan dan saran kalian. Begini intinya racikannya Mas Ternak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye. Peace.